Selamat siang, saya Nurhayati Sitinjak dengan NIM 221F10100. Kelas 22A Prodi PLB dengan UAS mata kuliah pendidikan anak tunalaras. Dengan dosen pengampu Ibunda Sukihartati SPD MPD. Di sini saya akan membahas tentang anak tunalaras pengertian dan menurut pengertian serta klasifikasi menurut beberapa para ahli. Langsung saja masuk ke topik pembahasan. Tunalaras. Kita tentunya sering atau sudah sangat sering pernah atau sudah sangat sering mendengarkan kata tunalaras, yang dimana tunalaras ini dapat diartikan sebagai anak-anak yang bandel, atau banyak juga orang yang memandang bahwa tunalaras ini adalah anak-anak yang kurang normal. Tapi dalam mata kuliah ini saya akan membahas apa sih sebenarnya tunadaksa itu, apa sih pengertian tunadaksa itu, bagaimana tunadaksa itu, dan bagaimana tunalaras menurut para ahli. Nah, langsung saja. Tunalaras adalah individu yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan perilaku serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Seorang anak dikatakan memiliki hambatan emosional atau tunalaras apabila menunjukkan adanya satu atau lebih komponen berikut. 1. Tidak mampu belajar, bukan disebabkan karena faktor intelektual, penginderaan, atau kesehatan. 2. Ketidakmampuan menjalin hubungan yang menyenangkan dengan teman dan guru. 3. Bertingkah laku yang tidak pantas pada keadaan normal. 4. Perasaan tertekan atau tidak bahagia terus-menerus. 5. Cenderung menunjukkan gejala-gejala fisik seperti takut pada masalah-masalah sekolah. Dapat disimpulkan bahwa tunalaras adalah individu dengan gangguan emosional atau kekacauan psikologis lainnya, sehingga ia berperilaku di luar norma sosial dan budaya secara ekstrim dan kronis.
berkelanjutan sehingga kesulitan beradaptasi dengan lingkungannya. Ciri-ciri tunalaras. Nah, di sini saya menjelaskan pengertian tunalaras, ciri-cirinya. Ciri-ciri tunalaras. Ada banyak hal yang dapat mencirikan seorang anak dianggap sebagai tunalaras. Secara sederhana, anak tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu 1. Anak yang mengalami gangguan perilaku, anak yang mengalami kecemasan yang berlebihan, anak yang mengalami agresif sosial, dan anak yang tidak matang. Menurut Marlina 2015, masing-masing klasifikasi atau jenis klasifikasi tunalaras tersebut memiliki ciri berbeda yang akan disampaikan sebagai berikut. Ciri gangguan perilaku. Ciri anak yang mengalami gangguan perilaku adalah sebagai berikut. 1. Suka berkelahi, memukul, dan menyerang. 2. Pemarah, tidak mau mengikuti peraturan, merusak milik orang lain maupun miliknya sendiri. Selanjutnya, tidak sopan, kurang ajar, dan kasar. 6. Tidak dapat bekerja sama, penentang, dan kurang perhatian. 7. Suka mengganggu. 8. Negativistik, gelisah, pembolos, dan suka ribut. Pemarah, mencari perhatian, dan suka pamer. Selanjutnya, suka mendominasi orang lain, mengancam, menggertak, hiperaktif, pembohong, tidak dapat dipercaya, dan suka mengeluarkan suara aneh. Karakteristik tunalaras. Karakteristik anak tunalaras menurut Ibrahim dalam Asrori 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, intelijensia dan prestasi akademis. Anak tunalaras rata-rata
memiliki kecerdasan IQ yang setelah diuji menghasilkan sebaran normal 90 dan sedikit yang memiliki nilai di atas sebaran nilai anak-anak normal lainnya. Dan kemungkinan besar memiliki IQ keterbelakangan mental, serta ada juga yang memiliki kecerdasan sangat tinggi dalam nilai tes kecerdasan. Dua, persepsi dan keterampilan. Persepsi dan keterampilan motorik. Anak tunalaras sulit melakukan aktivitas kompleks, merasa enggan dalam aktivitas, malas dan perasa, tidak mampu dalam aktivitas jasmani. Faktor penyebab tunalaras. Menurut Halahan dan kawan-kawan 2019, terdapat beberapa penyebab faktor ketunalarasan sebagai berikut. 1. Faktor biologis. Perilaku dan emosi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam diri sendiri. Faktor tersebut yaitu keturunan, genetik, neurologis, faktor biokimia, atau kombinasi dari faktor atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Faktor biologi dapat terjadi ketika keadaan anak kurang gizi, mengidap penyakit, psikotik, dan trauma atau disfungsi pada otak. Kemudian yang kedua, faktor keluarga. Faktor dari keluarga yang dimaksud adalah adanya patologis hubungan dalam keluarga. Misalnya, tanpa disadari, hubungan dalam keluarga sifatnya interaksional dan transaksional, sering menjadi penyebab utama permasalahan dan emosi perilaku anak. 3. Faktor sekolah. Ada beberapa anak mengalami gangguan emosi
3. Faktor sekolah. Ada beberapa anak mengalami gangguan emosi dan perilaku ketika mereka mulai bersekolah. Pengalaman di sekolah mempunyai kesan dan arti penting bagi anak-anak. Kompetensi penting bagi anak-anak saling berinteraksi dengan perilaku dari guru dan teman sekelas sangat memberi kontribusi terhadap permasalahan emosi dan perilaku. Yang keempat, faktor budaya. Standar nilai-nilai perilaku anak didapatkan melalui tuntutan-tuntutan maupun larangan dan model yang disajikan oleh kondisi budaya. Beberapa budaya dapat memengaruhi perkembangan emosi anak. Contohnya saja tindakan kekerasan, menonton video porno, adanya berita-berita di media sosial, tindak kriminal di media sosial, dan masih banyak lagi. Perkembangan anak tunalaras. Menurut Suci Hati Sumantri 2014, terganggunya perkembangan emosi merupakan penyebab dari kelainan tingkah laku anak tunalaras dan ciri menonjol dari perkembangan. Hambatan tersebut adalah 1. Kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosinya secara tepat, pengendalian diri yang kurang, sehingga anak tunalaras seringkali menjadi sangat emosional. Nah, itulah faktor sekolah. Sedangkan faktor lingkungan adalah karena ketidakharmonisan dengan keluarga, terutama ketidakharmonisan dengan orang tua. Dengan kesibukan orang tua sekarang ini, maka anak-anak tunalaras sangat minim perhatian, sehingga mereka melakukan hal-hal di luar norma yang seharusnya tidak boleh dilakukan, seperti memberantem, mengambil milik orang lain, memukul, tawuran, melawan, dan masih banyak lagi. Itulah faktor yang mempengaruhi lingkungan, atau itulah faktor lingkungan tunalaras. Nah, demikianlah pembahasan saya kali ini mengenai anak tunalaras yang mencakup pengertian tunalaras, klasifikasi, karakteristik, serta beberapa pendapat menurut para ahli. Demikianlah video ini.
Mohon maaf apabila banyak kesalahan ketika berbicara, banyak kesalahan dalam menyampaikan materi. Sekali lagi saya mohon maaf, dan apabila banyak yang kurang, saya mohon maaf atas kekurangan pembuatan video dan penyampaian materi ini. Terima kasih.